Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan merenungkan tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yang bernama Saul. Saudara, banyak orang berkata bahwa Saul itu bukan pilihan Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ternyata tidak demikian. Saul itu pilihan Tuhan. Memang inisiatif daripada mengapa sampai diangkatnya seorang raja itu adalah desakan dari rakyat, dari umat Israel, dari orang-orang Israel. Itu benar. Tetapi kemudian setelah itu, Tuhan yang menetapkan Saul menjadi raja. Dan pertanyaan, apakah Tuhan itu merencanakan bahwa kerajaan Saul itu memang sudah dirancang untuk runtuh? Apakah seperti itu? Dengan kata lain, apakah Tuhan itu bisa dipersalahkan untuk bahwa dialah, Tuhanlah yang membuat Saul itu jatuh. Pemerintahan Saul itu jatuh dan Saul itu akhirnya mati. Apakah demikian? Nah, saudaraku, kita harus menyelidiki dan menemukannya di dalam firman. Kita yang belajar firman Tuhan, kita paham, saudaraku, bahwa Saul memang berdosa. 2 kali dia berdosa ya. Dia ditegur oleh Nabi Samuel bahwa dia melakukan dosa 2 kali. Nah, kita akan lihat dosa yang pertama, yaitu ketika Saul itu tidak sabar menunggu Samuel datang, sementara musuh sudah dekat, jadi dia takut, dia pakai pikiran sendiri. Dia berpikir begini, kalau nanti musuh datang, Samuel belum tiba, siapa yang akan berdoa untuk pasukan kita? Sementara pasukannya mulai berserak-serak, ketakutan meninggalkan dia. Akhirnya Saul berinisiatif, dia mempersembahkan korban. Padahal itu adalah bagian dari Samuel. Nggak boleh Saul sebagai raja mempersembahkan korban. Ya, ini kita peraturan perjanjian lama, saudaraku. Artinya aturan dari Tuhan itu begitu. Jangan karena engkau takut, karena engkau mikir ini nanti bagaimana, kemudian pakai pikiran sendiri, kemudian mengambil langkah. Dan itu berbahaya sekali. Nah, kita lihat, saudara, kisahnya ya. Kisahnya ini menarik untuk disimak dan dipetik pelajaran dari kisah Saul ini. Ya, ayat 8 dari 1 Samuel 13. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi hati Saul itu ciut karena rakyatnya mulai meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya, lalu memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jadi orang Filistin siap untuk ngajak perang, saudara. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Kalau kita teliti, itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan pikiran dari Saul sendiri. Karena dia takut, dia gentar, dia mikir, ini aku harus mempersembahkan korban. Padahal dia nggak boleh mempersembahkan korban. Itu adalah bagian dari Samuel. Nah, saudara, ayat 13.
Kata Samuel kepada Saul, perhatikan, ini penting ayat ini, ayat 13, dari 1 Samuel 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Dia merasa harus begini, harus begitu, pakai akal budinya, tapi itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudaraku, garis bawahi kata, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Saul itu pilihan Tuhan, sedianya Tuhan itu akan mengokohkan kerajaan yang dipimpin oleh Saul itu untuk selama-lamanya. Jadi Saul itu pilihan Tuhan. Nah, saudaraku, di sini kita harus ngerti bahwa apa yang sebetulnya positif, apa yang sebetulnya merupakan rencana rancangan Tuhan yang baik dari Tuhan bisa dirusak oleh manusia. Nah, di sini sisi tanggung jawab manusia untuk taat kepada Dia itu ternyata menentukan akan nasib. Apakah rencana kehendak Tuhan itu tetap berlaku atau batal atau gagal. Nah, saudaraku, ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Samuel memandang ke depan bahwa sekarang Tuhan beralih. Pilihannya beralih dari kamu yang sedianya kamu itu mau tetap menjadi raja selama-lamanya atas Israel, sekarang beralih. Kerajaanmu yang mestinya kokoh selamanya beralih kepada orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud, saudaraku. Nah, di sini kita ya harus biblical. Artinya ada tanggung jawab manusia supaya manusia itu tahu. Ada orang-orang yang terlalu pede dan berkata, aku ini pilihan Tuhan. Kemudian dia bertindak semau-maunya. Saudara, apakah Tuhan tidak berhak untuk mengganti? Kalau presiden aja berhak untuk mengganti menterinya, apalagi Tuhan yang maha tahu dan maha benar dan maha kuasa. Saudara, biarlah takut dan gentar ada pada setiap kita. Setiap anugerah yang baik yang Tuhan percayakan pada kita, biarlah dengan takut dan gemetar dan gentar kita berkata, Tuhan, ini anugerah-Mu dan aku akan pelihara, aku akan jaga ini dengan benar-benar takut dan gentar akan setiap perintah-perintah-Mu. Sehingga ketika ada kesalahan, kita segera bertobat. Saya nggak tahu mengapa di sini tidak dikatakan Saul bertobat. Tidak. Saul sepertinya anggap remeh, anggap enteng. Kalimat yang diucapkan oleh Samuel itu sepertinya ya angin lalu aja. Dia tidak merasa atau tidak menganggap itu sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Nah ini saudaraku, watak atau sifat seperti Saul ini yang harus kita hindari. Daud berkali-kali juga berdosa, tetapi beda. Kalau Daud begitu ada teguran, dia langsung tersungkur, dia bertobat, dia hancur hati. Dia mengalami hukuman. Dia mengalami akan akibat atau konsekuensi dari dosa-dosanya. Dia harus bayar, tapi dia tetap menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu bedanya Daud dan Saul. Saudara perhatikan di sini, saya bacakan ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ayat 15, kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal, dari Gilgal ke Gibea Benyamin, tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, itu kira-kira 600 orang banyaknya. Sudah. Jadi Saul juga tidak ada sesuatu yang membuat dia itu
gemetar, gentar, bahwa ada kata-kata yang begitu keras, itu dianggap angin lalu saja oleh Saul. Saudara, dijauhkan kiranya sikap seperti Saul ini. Dan sikap seperti inilah yang membuat putusnya akan perjanjian dengan Allah. Bapa kita Maha Kasih, kalau saudara telah menerima kasih karunia, kita sambut kasih karunia itu, kita jaga dan pelihara dengan takut dan gentar. Tetapi ingat, Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenarannya harus kita lakukan sebisa mungkin. Dan dengan rendah hati, kita pun segera bertobat apabila kita melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati.